Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul dalam agenda takon talaki Al-Qur'an online dengan tema Hamzah Wasol, Hamzah Koto, dan Alif. Bagaimanakah perbedaannya? Seperti apakah bentuknya? Dan apa saja kegunaannya? Insya Allah kita akan mendalami materi malam ini bersama dengan Ustazah Sitina. Selain sebagai founder daripada komunitas Kiprah Ridullah, beliau juga pemateri bedah ayat. Jadi kalau kita mendengar suara bedah ayat, itu suara Umma Sitina. Nggih, sangat khas. Nah, semoga kita bisa mengambil ilmunya pada malam hari ini dan kita juga mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai mengajinya. Niat karena Allah, semoga menjadi penambah amal kebaikan. Kepada Ustazah Sitina, saya persilahkan. Baik, Ustazah, jazakillah khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ustazah Sri Setyaningsi dan Ustazah serta bunda-bunda solihah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini berjumpa kembali dengan saya yang tadi pagi sudah berjumpa, sekarang Afwan. Mudah-mudahan. Afwan Ustazah, moga di mute. Semoga salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi kita jalan terang dengan hadirnya agama Islam. Baik, Ustazah dan bunda-bunda salihah semua, untuk mempersingkat waktu, insya Allah saya akan memberi tentang huruf alif, hamzah kotok, dan hamzah wasol. Silahkan dipersiapkan juga disiapkan mushafnya. Mushaf Madinah, mushaf Indonesia, boleh. Kita akan melakukan perbandingan insya Allah yang akan di-share oleh Ustazah Sri nanti. Terus nanti kita kuis dulu. Baik, Ustazah, monggo di-share yang layar satu itu. Ustazah Sri, Ya, baik Uma. silakan. Baik Uma. Oke. Aduh,
Masya Allah, nggih, baik. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surah Al-Baqarah nggih? Surah Al-Baqarah nggih. Nggih, Al-Baqarah ayat 45. 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, perhatikan teman-teman, ini adalah tampilan di mushaf Indonesia. Coba sekarang di kata wasta'inu. Monggo satu orang. Wasta'inu. Afwan ayat berapa Ustazah? Ayat 45 Al-Baqarah. 45. Pertanyaannya apa tadi? Nggih, Wasta ini? biar tunjuk dulu. Saya Ustazah pilih Sri dengar? Om Asri, tafadhol menyimak. Nggih. Nanti Oma Nggih. Sitina akan mengajukan pertanyaan kepada Om Asri. Mohon disimak ya, Oma. Ye, insya Allah. Nggih. Heeh. Di kata wasta'inu, di situ ada huruf yang berdiri setelah wa yang pertama dan ada huruf yang berdiri setelah wa yang kedua. Huruf apakah itu? Alif. Hamzah Ustazah. Yang mana? Yang pertama apa namanya? Yang pertama. Kemudian kalau yang kedua ini bukan tanda sifir Ustazah. Yang berdiri saja, yang berdiri saja. Yang berdiri ya, alif. Yang pertama alif, yang kedua? Yang pertama hamzah, yang kedua alif. Hamzah apa yang pertama? Hamzah wasol Ustazah. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Baik, jazakillah khair. Wasta'inu di huruf di depan ada huruf alif seperti huruf alif berdiri. Nah, itu adalah hamzah wasl. Hamzah wasl itu adalah hamzah tambahan dalam suatu kata. Bila ada hamzah wasl di depan suatu kata, maka setelah dibaca sambung dari kata sebelumnya, maka hamzah waslnya tidak dibaca. Terus yang kedua, wasta'inu. Setelah nu, setelah waw sukun ada tanda alif. Nah, itu namanya alif tafriq. Jadi alif berbeda sebagai tanda dari Oh, afwan bunda-bunda. Tandain ya sampai mana tadi alif tafriq ya. Apa Uma ini mental sinyalnya. alif apa tarkik? Nah, Mau diulang? Iya, nanti diulang sama Uma. Iya. Sinyalnya lagi ini mental beliau. Alif apa Ustazah? Tafriq. Yang kedua alif tar Tafriqo. 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 Tafriq. Yang kedua ya. Tafriq. Yang pertama alif. Hamzah wasol. Iya. Hamzah wasol. Pokoknya hamzah wasol tandanya ada sot ya. Ya, Bu. Iya, Ya, di hamzah atasnya. wasol ada sotnya ya.
Iya, Iya. Oh, di Musaf itu, Madinah. Nanti tunggu Bisa penjelasan Madinah. Uma lebih lanjut ya. Ya Rob. enggak ini nanya-nanya aja. Iya. Aduh, rumah terpental J. Mm-mm. jauh Kasihan. nih. Probolinggo. Sini Iya, jauh. Apa padahal ke Probolinggo jauh banget. Probolinggo. Pan, beginilah sinyalku. Masya Allah. Wow. Uh. Kami setia menunggu Ustazah. Jangan bersedih. Iya, Heeh. Tafadhol. sabar saja, Saya sabar. Afwan Ustazah, saya memang kalau talaki itu enak pakai Jimit. Karena kalau Zoom itu kayaknya sinyal saya memang tidak mendukung gitu. Hmm, Oke, ya. oke, Afwan. Sampai di mana tadi ya Allah? Hamzah, Nah, Hamzah ini Tafrih, Ustazah. oke, Alif Ista'in. Tafrik. Al-Wawi yang kedua. Alif Tafrik. Oke, di alif Tafrik. tafriq. Jadi itu Tafrik. adalah alif pembeda. Alif Jadi biar beda antara misalnya huruf waw itu ada alifnya alif biasa. Beda dengan ketika dia ada wa dengan sebagai tanda jamak. Jadi Oh iya, iya. kan ini artinya dan kalian mohonlah pertolongan kan gitu Ulangan. untuk orang banyak. Nunya wawu sukun domahnya ini untuk jamak, maka dikasih alif tafrik sebagai pembeda. Dan Oke. tidak dibaca atau diabaikan. Kenapa kok ditulis kalau memang tidak dibaca? Nah, ini sebagai penanda saja itu. Jadi alifnya ini alif untuk bukan untuk mata. Bukan untuk telinga, tapi untuk mata. Oke, itu baik. Ada dua tadi sudah hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu dia sebagai hamzah tambahan. Tambahan. Kalau ada kata sebelumnya, ada huruf sebelumnya dibaca disambung, maka dia tidak dibaca. Seperti itu. Baru di awal kata, baru dia bisa dibaca. Terus bisobari. Ganti sekarang Ustazah, siapa yang mau dikasih pertanyaan? Yang dikasih pertanyaan Ustazah Iis. Masya Allah, baik Ustazah Iis. Bisobari wassolati, di situ ada huruf yang berdiri. Wassolati wa-nya di situ hamzah wasal Ustazah Ah, hamzah wah. tambahan dalam satu kata karena berada di apa sebelumnya ada huruf atau apa ya Ustazah? Nggih, baik, Masya Allah, tabarakallah. Nggih, saya mengerti, paham insya Allah. Jadi di as-sobri, kan ini bi sama as-sobri. Di as-sobri ada hamzah wasal juga di situ. Iya, Terus iya. di as-solati ada hamzah wasal. Hamzah Yang wasal, iya. ini lam ta'rif. Nah, jadi sebagai al-ma'rifat di situ. Itu adalah hamzah wasal. Jadi ketika disambung dengan bi, hamzah wasalnya tidak dibaca. Bisobri. Nah, tetapi ketika dipisah, dia as-sobri. Nah, itu ketika dipisah. Gitu ya, Ustazah. Gimana? Bila berada di awal kalimat baru dibaca hamzah wasalnya seperti itu. Nah, sip seperti itu. Jadi nanti juga berkaitan dengan cara baca hamzah wasol. Nah, insya Allah nanti mungkin di beberapa pertemuan berikutnya bisa saya lanjut atau oleh ustazah yang lain, monggo. Terus di as-sholati juga ada hamzah wasalnya di situ yang gandeng dengan huruf lam takrif. Jadi kalau di Indonesia kita terbiasa mengucapkan alif lam komariah, alif lam syamsiah seperti itu. Atau ada juga yang mengatakan al komariah atau al syamsiah atau asy syamsiah gitu, nggih.
Baik, lanjut. Sekarang siapa gilirannya? Gilirannya Bunda Liza. Masya Allah, ini yang tak tunggu ini, tak tunggu ini. Ini mau ke Malang, lanjut ke Krucil, Ustazah. Iya, alhamdulillah. Oke. Jadi wa inha silakan dibaca. Di situ yang berdiri huruf apaan? Bunda Liza. Ayo, Bun. Ya, kalau gitu diganti sama Bunda Kun. Baik. Wa in itu ada mat badal. Yang berdiri saja, Bunda. Yang berdiri. Oh ya, Inna. wa inna yang berdiri aja. G. Wa innaha. Kan ada yang berdiri dua. Oh iya. Setelah wa ada i. Terus setelah ha ada yang berdiri. Wa inna yang i yang pertama itu berarti hamzah kotok. Bagus, lanjut. Yang kedua itu berarti hamzah alif. Bagus, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi ini kita sudah dapat berapa? Tadi ada hamzah wasol, ada alif tafriq, Tablik. ada al-syamsiyah, al-qamariyah. Sekarang ada hamzah Ta'rif. Hamzah koto adalah dia koto'a. Kenapa kok disebut hamzah koto'a? Dia tegas, dia memutus. Jadi tegas dia. Mau di depan harus ada bunyinya, di tengah ada bunyinya, di belakang ada bunyinya. Seperti itu. Dimanapun ada hamzah koto ini dia tetap bisa berbunyi. Ada harokatnya. Wa innaha, jadi i-nya yang ini adalah hamzah wasol. Di mushaf Indonesia hanya ditulis dengan huruf berdiri saja. Itu. Terus innaha, setelah ha ada alif. Nah, alif sebagai huruf mad namanya alif maddiyah. Jadi dia sebagai pemanjang. Jadi ciri-ciri alif itu satu, dia adalah bagian dari huruf hijaiyah. Dua, dia tidak pernah punya bunyi. Tiga, dia sebagai pemanjang. Maka sifatnya dia khofa, sembunyi, karena memang tidak punya bunyi. Makanya agar ketahuan bahwa dia ada, maka dipanjanginlah bacaannya. Wa innaha. Jadi di telinga itu kita tahu, oh berarti ini ada alif matnya. Seperti itu. Tunggu. Baik. Lanjut. La kabiratun illa ala. Monggo lanjut siapa Ustazah? Bunda Ina Minangsari. Masya Allah. Assalamualaikum Bunda Ina. Bunda Ina. Bunda Ina Tasikmalaya. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ina? Ya, saja dari ila ala. Illa ala, di situ ada yang berdiri, ada yang bengkok. Ila ala, ya. I-nya. Illa la sebagai mantobi'i hamzah. Bukan saja yang itu. I-nya saja. Hamzah. Al-khosyi'in. Yang illa, Bunda, yang illa saja, yang illa. Oh, illa.
Oh illa. Hamzah kotok. Illa di sini illa hamzah kotok. Bagus. Terus yang dikata ala. Ala La hamzah wasol. zawasu. La. Pemanjang mad. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Nggih, baik, baik Bunda. Jadi yang tadi illa di huruf i-nya Iya. itu adalah hamzah kotok dia, hamzah asli. Iya. Nggih. Terus ala ada yang bengkok kayak iya tapi tidak ada titiknya. Itu Iya. adalah alif bengkok atau alif layyinah atau Oh, alif gitu. alif lainah. Nggih. Alif Iya. maksurah. Jadi Iya. dia bisa berganti menjadi ya kalau disambung dengan kata berikutnya. Misal ala sambung dengan kum. Jadi alaikum. Alif bengkoknya berubah fungsi jadi ya. Alaihi. Ala sama hi. Seperti itu. Jadi Alif lain. sendiri dia tetap dibaca panjang. Ala. Seperti itu. Tuh, terus yang terakhir al-khasyi'ina sama dengan tadi nggih, alif lam qamariyah atau hamzah wasal bergandeng dengan lam ta'rif. Takrif. Itu adalah di mushaf Indonesia. Sekarang coba ayat yang sama, monggo Ustazah di-share layar kedua di mushaf Madinah. Kita lihat perbandingannya. Nah, bukan yang tadi, yang nah ini adalah tampilan dari mushaf Madinah. Oke, di mushaf Madinah kalau tadi yang setelah wa yang pertama hanya ada huruf berdiri saja. Tapi kalau di mushaf Indonesia, tapi kalau di mushaf Madinah kita lihat ada kepala huruf shad. Jadi tidak bingung. Oh, ini hamzah wasal karena langsung ketahuan cirinya ada kepalanya, kepala huruf shad. Kalau di Indonesia kan hanya hamzah saja. Hanya alif. Alif Terus saja. setelah nu ada huruf alif berdiri, ada tanda sifernya. Jadi sifer mustadir nih. Mustadir. Jadi Mustadir. mau disambung, mau berhenti, alifnya itu tidak kebaca gitu. Jadi beda dengan yang mushaf Indonesia. Yang bisobri sama wassolati juga sama, langsung ketahuan. Di situ ada hamzah wasalnya. Terus beda nah di mushaf hamzah toknya itu kelihatan hamzahnya yang kepala ain di bawah. Nah, itu ada di bawah dan ada di atas. Itu adalah hamzah kotok. Jadi hamzah ini kalau di mushaf Madinah dibedakan. La kabiratun illa. Nah, ini i-nya juga hamzah wasol. Ala hanya huruf alif layinahnya sama nggih? Di Indonesia sama di Madinah juga sama modelnya. Sama nggih Ustazah Sri? Nggih, sama Uma bentuknya. Alif maksurah lainnya sama. Al-khasyi'ina itu Afwan, alif sudah ilahnya enggak, gimana? ilah di sini enggak ada tandanya kalau yang ilah. Hamzah kotok berarti. Hamzah kotok berarti ya, Nggih, bukan hamzah hamzah kotok. wasal. Nggih. Nggih. Jadi kalau hamzah kotok di mushaf Madinah itu ada hamzahnya di bawah itu, Bunda. Ada kepala ain kecil. Kepala ain itu. Jadi itu hamzah kotok. Kalau di Indonesia kan tidak, langsung seperti alif saja gitu. Itu perbandingan di antara dua mushaf yang membedakan antara alif madiyah
Alif sebagai huruf mad, terus alif sebagai apa tadi? Tafriq, Tafriq. terus wasol dan hamzah koto serta alif layyinah yang penulisannya sama. Tuh. Baik, sebelum lanjut untuk pertanyaan ini sekarang sambil jalan nanti Ustazah. Baik, kira-kira bunda-bunda semua, adakah yang ingin ditanyakan atau ingin memperjelas apa maksud dan tujuannya alif tafriq? Gimana? Setuju nggak? Mau diulang nggak itu? Setuju. Setuju ya. Alif Ye, tafriq Pemaparannya Uma. hadirnya itu. tafrik Beda. farraqo, membedakan. Jadi Takrif. membedakan ya. Kenapa kok dikasih seperti itu? Itu untuk menandakan wawunya, wawu sebelumnya, bukan menandakan alifnya, tapi menandakan huruf wawu jamak di sebelumnya. Jadi seperti kata qalu, kan itu jamak karena mereka berkata gitu kan. Nah, wawu sukun setelah di lu itu maka diberilah alif tafriq gitu biar ketahuan bahwa di situ adalah wawu jamak. Begitu. Tanya Jadi boleh tidak nggak? gitu. Ustazah, saya mau tanya. Kalau Monggo. kalau yang dikata wasolati itu kalau di Quran Madinah itu yang alif kecil itu apa termasuk apa? Tanda fathah berdiri itu apa, Ustazah? Pintar, pertanyaannya bagus. Iya, kalau di Mushaf Madinah itu adalah menandakan adanya mad di situ. Jadi madnya itu diberi tanda panjang dengan harokat berdiri. Kalau di Mushaf Indonesia apa tadi Ustazah Sri? Yang wassolah. Wawunya di sini adalah wawu tambahan. Wow, wow Oh, aja. nah, Tamarbuto. di Mushaf Indonesia itu tidak ada harokat yang miring itu, langsung harokat berdiri. Gitu. Oh, gitu. Wawunya berarti enggak kosong ya? Nah, botan itu adalah wawu tambahan. Nggih. Nggih. Baik. Ada lagi bunda-bunda? Sepertinya lanjut dulu Uma. Nanti kita buka sesi pertanyaan lagi sebelum tutup. Nggih, layar ketiga. Surah Iya. Nggih. Silakan buka di surah Al-Qari'ah. Nggih. Kayaknya bukan yang ini Ustazah, yang Al-Qari'ah At-Tasur itu dulu. Berwarna. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Nggih. Ada 2 surah di Mushaf Indonesia, surah At-Takatsur, surah Al-Qari'ah sama At-Takatsur. Sekarang lihat sama-sama yang di ayat 1. Ayat 1 surah di saya tidak bisa di zoom ini. Baik. Yang ayat 1 surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah di Mushaf Indonesia ini yang saya foto tadi. Jadi di situ ada huruf berdiri. Yang di surah kedua juga Alhaakumut Takatsur, juga alif di situ. Nah, sama-sama penampakannya alif. Nah, bagaimana dengan 2 ini? Kalau di Mushaf Indonesia kita bingung yang mana ini, padahal ini Al-Qari'ah sama Al-Ha itu beda. Yang satu, salah satu ada hamzah wasol, salah satu ada hamzah kotok. Yang manakah? Yang atas, yang Al-Qari'ah itu hamzah wasol. Bagus. Yang Kalau kedua? yang Al-Ha itu hamzah kotok. Masya Allah. Kenapa kok kita bisa menyebutkan yang Al-Qari'ah itu hamzah wasol?
Saya soalnya lihatnya di yang Madinah, Ustazah. Oh, Masya Allah, nggih, nggih. Jadi ada Nggih, hamzahnya, kalau yang bawah ada hamzahnya, kalau yang nggih. Al-Qari'ah ada kepala stafnya. Bagus. Misal kita tidak tahu, tidak buka Mushaf Madinah, gimana cara membedakan? Ini hamzah koto apa hamzah wasol? Gimana mendeteksi? Sama, nggak ada bedanya. Oh, Masya Allah. Oke, kalau di Indonesia sama, tidak ada bedanya. Maka yang eh, cara yang paling jitu adalah mengetahui jenis kata. Seperti itu. Jadi Per tidak kata gitu. menolak lagi bahwa kita harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, Al-Qari'ah kita cari. Oh, ini Itu termasuk isim kata. ya. Isim Nah, termasuk nah Pakai isim. isim Ustazah ya. ini kan al-ma'rifat. Berarti itu Iya, adalah iya, jalan al. Oh ya, ya kalau masa. yang bawah kan alhaakumu. Alha. Oh, ini alha. Akhiran fathah. Berarti fi'il Fi'il madhi. madhi. Nah, berarti A-nya ini adalah hamzah koto, hamzah yang asli seperti itu. Jadi nanti bunda-bunda caranya seperti itu. Terus apa fungsinya? Fungsinya, misal kita mau baca pendek saat tarawihnya. Nah, kita ingin bacanya cepat. Cara baca cepat itu biasanya disambung. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qari'ah. Hamzah kalau disambung berarti kan tidak boleh dibaca. Tidak bisa Jadi dibaca. qari'ah. Dia kalau disambung dari basmalah. Beda Iya, dengan iya. ketika disambung dengan at-takatsur sambung dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. A-nya harus tetap dibaca karena dia hamzah kotak, hamzah asli. Seperti itu. Kalau di Al-Fatihah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu. Jadi milham. Karena di kata alhamdu itu A-nya adalah hamzah wasol. Maka tidak dibaca ketika disambung. Itu. Baik, bunda-bunda solihah, ada pertanyaan dari Al-Qari'ah sama Alhaakumut Takatsur. Jadi tidak mau kita berusaha untuk belajar bahasa Arab. Ayo tingkatkan yang sudah pintar bedah tajwidnya. Kita belajar untuk membedah ayat dari sisi nahwu-sarafnya nanti pelan-pelan. Setidaknya kita tahu jenis kata. Afwan Uma, kalau yang tadi yang Al-Qari'ah tadi cirinya gimana? Lam alif lam fiil. Apa isim? Bukan Al-ma'rifat. al-ma'rifat ya. Al-ma'rifat dia. Kan dia qara'a itu kiamat. Itu. Jadi kita harus tahu apa? Mujarrad atau akar kata. Atau dasarnya. Akar kata. Akar kata. Cuma menentukan akar kata tuh Terus sisipan buang. Awalan Jalan sisipan akhiran akhir. dibuang, akhiran dibuang, seperti itu. Ada sedih dibuang, kadang tak ada atau itu dibuang gitu. mungkin Setelah itu satu lagi Uma contohnya. nggih, Mungkin satu lagi contohnya yang maksudnya yang tidak ada, maksudnya yang tidak ada apa, yang tidak di Al-Quran Madinah, mungkin ciri-cirinya. Satu lagi kata untuk yang lam makrifat, yang wasol tapi yang makrifat tadi nggih. Masih belum nggih. paham nggih. Masya Allah. Di kata
Coba buka Al-Fatihah. Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ini ayat 2 itu hamzah wasol. Terus ntar kita buka juga. Nah, ini di ayat 3 juga hamzah wasol nggih. Iya. Nah, terus gimana dengan yang ayat 5 gimana? Iya kah? Iya. Wah, Untuk Hamzah koto. Hamzah koto. Hamzah koto. Yang ayat 6 ihdina Ihdinas hamzah wasol. Hamzah wasol. Nah, karena ini fi'il amr kan? Nah, fi'il Iya. amr itu biasanya awalnya terus Asyur. tidak ada Rotol. ayat. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tuh. Jadi mima tetap dibacakan kan Rahmanirrahim malik yaumiddin. Iya, jadi yaumiddin iya dibaca. Karena yang ianya hamzah koto. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dina jadi nuhdina kalau disambung dari Kalau hamzah wasol kalau disambung tidak ada harokatnya lagi. Nah, gitu nggih. Baik, berarti insyaallah paham. Ada lagi. Kalau ulaika, hamzah apa itu? Ulaika. Apa Koto dibaca, soalnya dibaca. Nggih, hamzah koto. Dibaca soalnya. Dibaca. Baik, bisa dilanjut saja. Apa terakhir? Tidak ada, habis dah. Ya Ummah, sudah habis Allah tabaraka alhamdulillah. Jadi itu kesimpulannya dari hamzah dari alif nggih. 1 alif sambil dilihat catatannya. Yang tadi catatannya kurang-kurang bisa ditambahi. Alif adalah huruf dari huruf hijaiyah. Alif tidak punya bunyi. Dia sebagai pemanjang atas huruf mad. Alif dia. Terus ada alif lainah. Alif yang bengkok itu atau alif maksurah. Nah, ketika satu kata ada alif lainah berdiri sendiri, maka dibaca panjang. Ketika dia disambung dengan kata lain, dia bisa berubah menjadi ya. Itu fungsinya alif bengkok atau alif lainah atau maksurah. Terus yang ketiga hamzah koto. Hamzah koto adalah hamzah asli. Dia selalu punya bunyi di depan, di tengah maupun di akhir kata. Yang terakhir adalah hamzah wasol. Hamzah tambahan. Kenapa ada tambahan? Hamzah wasol perlu hamzah tambahan. Karena konon katanya orang Arab itu
tidak bisa membaca huruf sukun di awal kata. Misalnya ketika ada kata anzur, nun sukun sama zur. Kan kalau Indonesia lidah kita enak. Anzur. Nah, tapi kalau di sana katanya sulit, maka dikasihlah hamzah wasol menjadi unzur. Nah, seperti ayat 2 Al-Fatihah alhamdulillah. Nah, kalau tidak ada kan maka dikasih hamzah tambahan menjadi alhamdulillah. Itu hamzah wasol. Jadi hamzah wasol itu bila didahului oleh kata oleh huruf atau kata lain, maka dia misalnya dilambung, dia tidak dibaca. Bila dia berada di awal kalimat mengawali kita baca, maka nanti sesuai dengan huruf yang ketiga, mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Nanti insya Allah pertemuan lain kita bahas ini. Insya Allah kayaknya saya pernah siapa dulu. Nanti kita mulai lagi penyegaran lagi. Untuk hamzah wasol. Ini di kitab Matan Jazariyah ada. Itu. Jadi tentang aturan cara nanti kita belajar lagi, kita berdasarkan dari Matan Jazariyah dari Al-Imam Ibnul Jazari itu. Begitu benda-benda solihah. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Catatannya mungkin ada yang kurang dilengkapi, silakan. Alif tafriknya belum Ustazah. Maksudnya belum diulang lagi. Alif tafrik Baruan alif tafrik alif pembeda. Nah. Jadi ini berkaitan dengan fi'il idhofah. Kalau itu dengan Suaranya putus-putus ya, Saudara. Iya, suaranya putus-putus. Nah, ini baru masuk lagi, Uma. Masya Allah, afwan. Jadi alif tafriknya itu dikasih di depannya wawu jamak biar berbeda dengan wawu yang biasa. Tuh, nggih. Baik, Ustazah mungkin ada yang lain? Afwan Ustazah Uma? izin. Oh iya, silahkan Umu Ilyas. Tadi di al-hakumut itu kan hamzahnya hamzah koto ya. Berarti itu bukan alif lam qamariyah atau seperti apa, Umu? Bukan alif lam qamariyah. Jadi dia memang asli dari kata alha itu, jadi dia fi'il kata kerja, fi'il madhi. Itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terang, Uma. Baik. Iya, afwan. Enggak mungkin lain. Uma, Afwan izin tanya. Kalau yang alif tafriq tadi, itu selalukah huruf sebelumnya itu didahului dengan wawu jamak? Sepanjang yang saya pelajari seperti itu, Ustazah. Jadi itu memang pembeda untuk membedakan huruf jamak tadi.
Oh, berarti kalau lihat wawu jamak, terus di depannya ada alif berdiri, nah, itu dia alif tafrik, gitu ya? Nah, sip, seperti itu. Nggih, itu. Oke, Jadi Bunda. pembelajar Alhamdulillah. Bunda-bunda, sekarang kalau ngelihat ada alif berdiri, langsung lihat. Depan ada apa, belakang ada apa. nggih. Iya. Di atasnya ada apa, di bawahnya ada apa. Ya, Uma. Samping Jadi kiri, samping kanan. Jadi masing-masing itu bagi kita ada yang enak, ada yang sebagian juga merasakan kok kurangan saya harus pelajari. Jadi dua-duanya memang harus dipelajari. Seperti nun wasol. Nah, nun wasol itu kalau di Mushaf Madinah kan? Nah, jadi kita harus pintar. Pokoknya kan ketemu Benda harus ada undannya. wasol gitu kan. Jadi itu kalau kita tidak terbiasa baca Mushaf Madinah, ketemu tanwin sama hamzah wasol harus sudah titen, harus dikasih nun wasol gitu. Kalau di Mushaf Indonesia kita kadang tidak titennya Ada seperti tanda nun kecil. ini di surah apa itu? Al-Fajr. Al-Kahfi ya. Irji'u. Kalau pakai Mushaf Indonesia pasti ro-nya dibaca tipis kalau tidak titen. Padahal ro yang sebelumnya ada hamzah wasol dia harus dibaca tebal. Irji'u. Itu. Jadi harus sama-sama dipelajari, sama-sama didalami. Ciri-ciri dari masing-masing mushaf ada yang menurut kita itu kok dah enak itu dah ada nun wasalnya, terus satunya kok dah enak itu dah ada hamzah wasalnya, seperti itu. Dah, maksudnya tandanya gitu. Jadi kita sebagai penyemangat untuk mendalami. Begitu ya. Uma. Alhamdulillah, waktu juga sudah malam, Uma. Nanti berarti pekan depan ketemu Uma lagi di jam yang sama. Ini Uma insya Allah ya. Oh, Masya Allah, nggih, baik. Semoga dimudahkan Ustazah. Afwan. Amin. Amin. Iya. Baik. Sinyalku ini harus dimaklumi. Harus dimaklumi, ya Allah. Enggak apa-apa, insya Allah kita yang belajar yang bersabar. Nungguin gurunya keluar masuk. Allah. Tahu-tahu ke depan saya mau beli tower. Iya. Amin. Minta tower sendiri. Biar kuat nanti untuk pemancar di sini. Baik, Ustazah, Bunda-bunda Solihah. Afwan dari saya yang fakir nggih kalau banyak kurangnya. Semoga bisa dipahami, semoga jadi pembawa syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa bersama di surganya. Amin Baik. ya rabbal alamin. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau nanti misalnya bisa tanya di grup atau Japri boleh, monggo ke Ustazah Sri yang sudah pinter-pinter ini, Ustazah muda ini, Masya Allah. Umu Ilyas ini, Masya Allah. Kita yang sudah di atas 50 tahun, ngejar-ngejar ini, kepenting-penting ini ngejar yang muda ini. Bahkan, barakallahu fikunna, afwan bila banyak salah, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwa wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Uma. Di sini tadi ada yang lagi ujian katanya di grup Tahsin sebelah. Bahasnya sama Bunda Neneng ya. Nilainya yang bagus ya Bun? Oh, kalau nggak bagus tanya nanti ya. Pokoknya kita bantu jawab.
Iya. Semoga Ya, semoga rezekinya Allah juga mudahkan. sedikit. Oma Sitina, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan dengan bahasa Uma. Itu saya senang sekali, terus terang secara pribadi saya itu nyambung di pikiran saya. Dan bunda-bunda soleh semua yang dirahmati Allah, terima kasih banyak atas waktunya telah mendukung kegiatan ngaji di malam hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan juga sampai ketemu di pekan berikutnya. Saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin bila ada salah dan khilaf. Sebelum tutup, saya minta bantu doakan dalam proses pembangunan Pondok Pesantren Kiprah Ridullah. Semoga dari segi apapun yang dibutuhkan dalam prosesnya, semoga Allah mudahkan, Amin. curahkan segala bala bantuan Amin. Allah, Amin. sehingga cita-cita Kiprah Ridullah dapat Amin. terlaksana Amin. Ya Rabbal Alamin. dengan waktu yang tepat. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Amin. Ya Allah. Dan kedepannya setelah bedah ayat ini kita belajar ya. Sudah 3 tahunan kita belajar bedah ayat. Pasti bunda-bunda semua banyak di antara kita yang sudah pada pinter. Nanti kita insya Allah pasca lebaran akan membuka bedah nahwu sorof. Ya, terus semangat thalabul ilmi, jaga kesehatan biar usia kita barokah, amin. Ya. Amin. Mari kita tutup dengan istighfar dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني استودعك ما علمتنيه فارتده إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ustazah Sophia, wabarakatuh. Ustazah Sitina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.